Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan walkthrough UI atau interface dari si Anakin ini, biar kita lebih terbiasa dengan tampilan dari si Anakin. Mungkin ada yang merasa terintimidasi ya dengan tampilannya, sehingga mau belajar juga ngerasanya susah terus. Padahal emang belum kenal aja dan terbiasa sama toolsnya. Oke, sebelum kita mulai, pastinya teman-teman harus udah punya Anakin masing-masing ya. Buat yang belum, cara installnya gimana sih? Ada beberapa opsi untuk install. Kita bisa pakai Anakin Cloud, VPS hosting, ataupun localhost. Untuk Anakin Cloud ini kita bisa langsung gunain aja ya, nggak ribet harus install, tinggal pakai aja. Tapi harganya relatif mahal ya. Kalau untuk VPS hosting dia relatif lebih murah, tergantung spesifikasinya ya. Dan juga harus mengerti technical deployment, mengerti apa itu Git, gimana cara akses SSH, mungkin mengerti soal Docker, cara instalasi tools-tools dan lain-lain, harus mengerti untuk technical deployment-nya. Kemudian ada localhost, ini bisa gratis, cuman harus mengerti technical juga ya, instalasi seperti npm, Docker dan lain-lainnya. Terus Bang, gimana caranya biar kita bisa dapat harga yang murah dan juga gampang buat installnya? Nah, ini gue mau kasih tahu ke kalian. Jadi ada namanya Sumopod. Kita bisa langsung deploy si Anakin ini dalam hitungan detik aja. Dan harganya itu lumayan murah ya. Itu dia start di 15.000 aja per bulan. Nah, ini cocok buat kalian yang lagi pengen coba aja dulu tapi belum pengen investasi yang rada besar. Kebetulan gue lagi pengen coba Sumopod. Kita bakal coba bareng-bareng gimana caranya bisa deploy Anakin dengan cepat dan murah. Oke, teman-teman register dulu ya. Gue udah cantumin link pendaftarannya di kolom deskripsi. Teman-teman bisa klik aja. Nanti bisa langsung daftarin akunnya ke Sumopod. Kalau udah, teman-teman ke menu service. Kemudian tinggal ditambahin add service. Oke, di sini ada beberapa service yang teman-teman bisa tambahin ya. Ada Anakin, ada ActivePiece, Flowise, ada Waha juga. Nah, Waha ini untuk WhatsApp API juga ya. Ada Go WhatsApp juga. Nah, kita bakal pilih yang Anakin. Kita klik aja deploy. Oke, nah di sini baru keluar nih si spesifikasinya. Jadi ada beberapa pricing. Ada yang 15.000, 30.000, 60.000 dan 120.000. Buat yang baru mulai, teman-teman bisa mulai dari yang 15.000 ya. Cuman speknya ini cuman 512 RAM nih. Ada keterangannya kalau tidak bisa dipakai untuk chatbot ya. Jadi hanya untuk yang small dan simple task. Nah, kalau pengen enak gitu ya, good performance ya bisa yang 60.000 per bulan ini untuk pakai si chatbot atau AI agentnya. Oke, di sini teman-teman bisa pilih yang mau bayar yang monthly atau per 3 bulan atau per 6 bulan atau per tahun. Oke, sekarang kita coba langsung beli aja ya. Gue bakal beli yang 15.000 per bulan. Menurut gue untuk yang pengen belajar dan gak ngerti teknikal, 15.000 itu udah murah banget. Apalagi untuk biaya belajar ya. Pasti belajar itu pun ada biayanya. Oke, jadi untuk bisa deploy itu kita harus isi kredit dulu ya. Kita tinggal tambah kredit aja. Nah, kita bisa tulis 15.000 ya. Kita isi 15.000 karena kita pengen ambil paket yang paling murah dulu ya. Kita tinggal klik top up aja. Oke, di sini ada krisnya. Kita coba bayar dulu ya. Oke, paymentnya udah berhasil. Sekarang kita udah punya 15 kredit ya. Kita balik lagi ke services. Besok kita add service. Kita pilih yang Anakin. Kita tambahin Anakin Farhan. Kita pilih yang 15.000. Kita deploy. Agree. Oke, ini lagi proses untuk bikin si service-nya ya. Kita tungguin aja. Oke, udah selesai. Cepet banget teman-teman. Sekarang kita tinggal open aja nih. Kita open. Nah, langsung jalan, nggak ribet ya. Tinggal klik bayar, langsung ke deploy si Anakin-nya. Cocok banget buat yang nggak ngerti teknikal. Buat yang pengen daftar bisa langsung ke link yang ada di deskripsi ya. Sekarang kalian tinggal daftarin akunnya aja, masukin email, first name, last name, sama passwordnya. Oke, tadi kita udah daftar. Nah, ini tampilan awal dari Anakin kalau yang masih fresh ya, baru banget daftar. Kita bakal bahas interface dari si Anakin ini ya. Oke, kita mulai dulu dari si dashboard. Di sini ada beberapa data statistik. Nah, di sini ada prod executions. Jadi ini adalah perhitungan ada berapa workflow yang sukses. Nah, workflow ini yang dihitung adalah workflow yang aktif ya. Kemudian ada failed prod executions, ada berapa workflow yang gagal dieksekusi. Kemudian ada failure rate. Nah, ini ada berapa persen workflow yang gagal dibandingkan dengan workflow yang berhasil. Kemudian ada time save. Jadi time save ini kayak menghitung berapa waktu yang bisa kamu save kalau misalnya kamu lakukan workflow ini secara manual. Nah, kamu bisa tambahin time estimates di setiap workflow yang ada. Kemudian ada runtime. Jadi runtime ini adalah
berapa waktu rata-rata workflow kamu itu selesai dieksekusi. Kemudian kita di sini punya 3 tab ya, ada tab workflow, ada tab credentials, ada tab executions. Untuk tab workflow ini adalah daftar workflow yang udah pernah kita buat, kita bisa melakukan search, kemudian kita bisa sorting juga datanya, kita juga bisa filter berdasarkan teks. Nanti kita bisa melakukan tagging ya di workflow-nya, kemudian kita bisa tambahkan folder. Nah, untuk folder ini hanya bisa digunakan untuk NXN yang terregistrasi sebagai community. Nah, teman-teman tinggal send aja free license key-nya. Nah, nanti teman-teman bakal dapat email. Kemudian nanti teman-teman bisa ke settings. Nah, di sini ada enter activation key. Tinggal masukin aja activation key-nya ke sini. Kemudian di tab credentials ini fungsinya untuk menyimpan data-data kredensial kita. Bisa berupa password ya, biasanya ada header authentication yang menggunakan username dan password, ada juga yang menggunakan API key. Nah, semua nanti akan disimpan di tab credential ini. Kalau untuk tab executions, ini adalah list daftar workflow yang telah dijalankan. Nanti kalian bisa lihat apakah workflow ini berhasil dieksekusi atau gagal dieksekusi. Sekarang kita coba untuk buat workflow. Untuk buat workflow baru, teman-teman bisa pencet tombol yang create workflow di sini. Oke, nah ini adalah tampilan awal dari si Anakin ya. Ini bisa dibilang adalah visual canvas-nya. Nanti teman-teman akan develop workflow teman-teman di visual canvas ini. Teman-teman nanti bisa ganti namanya di sini ya. Untuk nama workflow-nya bisa diganti di sini. Teman-teman bisa tambahin juga tag-nya. Misalnya teman-teman punya workflow khusus marketing, bisa tambahkan tag marketing, atau khusus untuk sales bisa ditambahin juga di sini. Kemudian untuk mengaktifkan workflow-nya, teman-teman bisa aktifkan di sini. Nah, untuk fitur share ini nggak bisa ya, karena ini hanya bisa untuk yang enterprise plan. Oke, sekarang kita coba untuk tambahin note ya. Teman-teman bisa add first step di sini, klik aja. Nah, step pertama adalah teman-teman harus mendefinisikan triggernya. Apakah triggernya manual atau on-app event atau dijadwalin untuk triggernya, apakah menggunakan webhook atau form. Nanti di sesi selanjutnya gue bakal bahas soal trigger. Apa aja trigger-trigger yang ada di Anakin, nanti bakal gue bahas juga. Kita bakal pilih yang trigger manually dulu. Setelah itu, teman-teman bisa pilih ya, teman-teman mau ngapain? Apakah ingin ke AI, atau ke data transformation, atau action in app, atau ingin flow, core. Nanti ini bakal kita bahas juga. Sekarang kita ke bagian settings. Di settings ini ada fungsi duplicate. Jadi duplicate ini fungsinya untuk menduplikasi data. Kita bikin workflow baru dengan template yang kita pilih. Kemudian untuk download ini fungsinya untuk mendownload template si workflow-nya. Nanti untuk template-nya itu akan berformat JSON ya. Format dari file dari workflow ini adalah format JSON. Kemudian kita juga bisa import file JSON tadi melalui URL ataupun melalui file. Contoh misalnya kita import from file, kita coba pilih yang ini. Nah, nanti langsung masuk si template workflow-nya. Kemudian di dalamnya setting lagi, ada setting lagi. Kita buka coba settings. Oke, di sini ada beberapa settingan ya. Ada execution order. Ini nggak perlu diapa-apain sih. Kita pakai yang recommended aja. Error workflow ini kita bisa pilih ya. Ketika terjadi error, kita ingin trigger workflow yang mana. Nah, ini gue juga udah bahas di video tips Anakin ya. Kemudian untuk time zone bisa setting menjadi Asia Jakarta ya. Nah, ini ngaruh kalau misalnya kalian berhubungan dengan jam ya. Contoh misalnya pakai not trigger untuk scheduling. Nah, jangan lupa diganti nih si time zone-nya menjadi Asia Jakarta. Oke, ini kita set default aja. Kemudian ada timeout workflow. Jadi kalau misalnya kita aktifin, fungsi dari timeout ini adalah memberi batasan berapa lama workflow ini bisa dijalankan. Contoh misalnya kita bisa estimasi kira-kira workflow ini bisa berjalan dalam waktu 1 jam. Kalau misalnya lebih dari 1 jam, nanti akan berhenti. Jadi kita set limitnya lah istilahnya. Jangan sampai si workflow ini nggak selesai-selesai. Nanti akan membebani server kita. Kemudian ada estimated time save. Ini salah satu fungsi yang opsional. Kalian bisa masukin, bisa enggak. Jadi fungsinya itu untuk memperkirakan kira-kira kalau nggak pakai Anakin, kalian itu menghabiskan waktu berapa lama. Nah, ini bagus ya untuk menghitung kira-kira kalau pakai Anakin ini udah bisa menghemat berapa banyak waktu. Kayak gitu ya. Misalnya kalau satu kali ngerjain manual task habis 10 menit ya. Kemudian kalau workflow-nya Anakin ini jalan misalnya 10 kali, berarti teman-teman sudah menghemat waktu selama 100 menit itu misalnya ya. Nah,
jadi ini opsional, bisa teman-teman masukin bisa enggak. Kita balik lagi di Visual Editor. Di Visual Editor kita bisa tambahin sticky notes ya. Kita bisa taruh notes-notes, misalnya kita ingin melakukan grouping ya, fungsi dari flow ini apa, itu bisa kita gabungin pakai si sticky note. Ini contoh seperti ini. Di Visual Editor ini kita punya dua tab, ada Editor, ada Executions. Nah, untuk yang Execution ini, kalau misalnya kita buka, ini adalah daftar workflow yang telah berjalan. Kita bisa lihat apakah workflow tersebut berhasil dijalankan ataupun ada error di workflow tersebut. Nanti kita bisa melakukan yang namanya debugging dan kita bisa melakukan fixings di editor nantinya. Oke teman-teman, menurut gua udah cukup pengenalannya. Gua rasa udah cukup untuk kalian bisa mulai belajar Enecan ya. Di video selanjutnya gua bakal bahas fungsi-fungsi node yang ada di Enecan supaya kalian bisa paham apa fungsi dari masing-masing node tersebut. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.